Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa keturunan-keturunan yang dimuliakan oleh Allah karena bernisbat kepada makhluk yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua, dan Allah menjadikan golongan-golongan dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai kalian segenap umat manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menggolongkan kalian dengan golongan kabilah-kabilah dan bersuku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menjadikan kalian syu'ub, bersuku-suku, dan berkabilah-kabilah. Tidak lain tujuannya adalah untuk lita'arafu, agar kalian bisa saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Maka ulama mentafsiri ayat ini yang pertama, wa syu'uban wa qabaila. Syu'ub dan qabaila ini artinya sama, golongan, suku, qabilah, garis keturunan, nisbat ataupun nasab, sama aja. Akan tetapi dengan penyebutan syu'uban lebih dulu daripada qabaila, kata sebagian mufassir, syu'uban ini adalah suku yang lebih mulia daripada qabaila, daripada suku yang bernisbat kepada qabilah. Maknanya, syu'uban ini adalah suku yang memiliki nisbat yang mulia, baik secara duniawi ataupun ukhrawi, terutama ukhrawi. Syu'uban adalah suku yang bernisbat dengan kemuliaan-kemuliaan ukhrawi, kesolehan seseorang, ketakwaan seseorang. Dengannya Allah menyebutkan lebih dulu daripada qabaila. Maka sebagian ulama mengatakan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami menggolongkan kalian dari berbagai suku. Suku di sini yang pertama yang mulia adalah suku yang bernisbat kepada makhluk yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal dengan garis keturunan Nabi Muhammad, atau yang lebih akrab dipanggil dengan keturunan Habib, keturunan para habaib, atau yang di kalangan kami dikenal dengan nama Sadah Alawiyin atau Sadah Bani Alawi. Sadah artinya para pemimpin, Alawiyin orang-orang yang bernisbat nasabnya kepada Sayyidina Ali secara umum, ataupun kepada Sayyidina Alawi bin Ubaidillah secara khusus. Maka di sini dikatakan syu'uban wa qabaila, Allah golongkan golongan pertama golongan para habaib, dan wa qabaila, kami golongkan di antara kalian qabilah-qabilah yang lainnya. Tetap tujuannya lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi kalian adalah orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa Allah melebihkan keutamaan ini kepada keturunan Nabi Muhammad. Bukankah keturunan semua itu sama? Atau bukankah generasi umat itu semuanya sama? Bukankah nasab semuanya sama? Betul. Akan tetapi ulama mengatakan Allah memberikan kepada umat ini fadl ikhtisas. Fadl itu keutamaan, ikhtisas itu khusus. Seperti contohnya, Allah beri kepada masjid itu semua kedudukannya sama.
mau masjid di Jakarta, masjid di Malang, masjid di Sumatera, Sulawesi, semua kedudukannya sama. Akan tetapi Allah beri fadl ikhtisas, kemuliaan khusus kepada 3 masjid yang ada di dunia ini. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Keutamaan yang Allah berikan kepada 3 masjid ini adalah kemuliaan khusus yang mereka tidak meminta. Akan tetapi memang ini adalah minnah, anugerah yang Allah berikan. Dan Allah memiliki sifat jaiz, sifat boleh. Allah memberikan ini mulia, ini tidak mulia, terserah Allah. Yang ini tidak lain adalah wahbi, adalah kemuliaan yang diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana masjid, Allah juga berikan kepada umat para anbiya itu semuanya sama. Ada umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Harun, dan semua. Akan tetapi Allah beri kepada kita fadl ikhtisas, umat Nabi Muhammad, kemuliaan khusus karena nisbat kita kepada makhluk yang mulia, maka menjadilah umat ini mulia berkat nisbatnya kepada makhluk yang mulia. Kita nggak protes. Kenapa? Karena ini pemberian, kita nggak minta. Allah pilih kita termasuk daripada golongan umat Nabi. Lah, sebagaimana masjid dan umat, begitu pula keturunan. Keturunan itu semuanya sama. Ada keturunan bangsawan, ada keturunan kerajaan, ada keturunan karisidenan, ada juga keturunan ada juga keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal di kalangan masyarakat dengan nama para habaib. Mengapa mereka mulia? Sebab mereka nisbat kepada makhluk yang paling mulia. Darahnya mereka ada sedikit sambungan dengan darahnya Nabi Muhammad, dengan dalil akli maupun nakli. Dalilnya secara akal ada, dan dalilnya secara Quran hadis pun ada. Contoh, Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang masyarakat saat itu, aku nggak minta kepada mereka balasan atas apa yang aku beri kepada kalian. Illa al-mawaddah fil qurba, kecuali berbaik-baiklah kepada keluargamu. Berarti Allah sudah menyebutkan keluarganya Nabi dengan sebutan secara umum, bermakna yang disebut Allah keluarganya Nabi adalah keluarga yang tidak akan putus hingga hari kiamat, yaitu dengan datangnya Imam Al-Muntadhar, Imam Mahdi. Begitu juga di dalam kitab hadis Muslim, seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam meriwayatkan tentang wasiat Nabi. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 hal ini, nggak bakal lan tadillu ba'daha abadan, nggak bakal tersesat selamanya. Yang pertama kitabullah, Al-Quran. Yang kedua wa itrati ahli baiti, dan keturunanku. Sampai Nabi mengulangi 3 kali, udzakirukumullah fi ahli baiti, aku sebutin, aku ingatkan kepada kalian keturunanku. Dan ini semua menunjukkan keberadaan mereka hingga hari kiamat. Ini secara nakli. Adapun secara akli ini Nabi mengatakan akan datang nanti seorang imam yang namanya sama dengan namaku, yaitu yang dikenal dengan Imam Mahdi, dan dia keturunanku. Sekarang bayangin kalau misalkan di zaman Nabi keturunannya sudah terputus, bagaimana bisa melahirkan seorang Imam Mahdi kalau nggak ada keturunan? Maka dari ini akan ada kesinambungan, keturunan terus hingga nanti datangnya Imam Al-Mahdi. Dan nanti akan kami jelaskan keturunan habaib yang ada di Indonesia ini, bagaimana mereka mendapatkan lakob ataupun julukan. Ada julukannya Segaf, Al-Mukhbar, ada Al-Habsyi, ada juga
Asy-Syatibi ataupun Syekh Abu Bakar bin Salim ataupun yang lainnya. Tidak lain mereka mendapatkan julukan tersebut. Bagaimana mereka mendapatkan? Lalu apa maknanya? Dan siapa pertama kali yang dijuluki? Dan dengannya beberapa kabilah bernisbat kepada mereka. Insya Allah akan kami jelaskan satu persatu. Tidak lain tujuan kami adalah untuk menimbulkan mahabbah kepada mereka, mahabbah kepada orang-orang yang soleh, yang bernisbat kepada Sayyidus Sholihin, makhluk yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, agar kelak kami akan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.